Perkenalkan, nama saya Taknya Putri Kamalen, kelas 12 TGB, nomor absen 6. Video ini saya buat untuk pemenuhan nilai ujian praktik pelajaran kimia. Di sini saya akan menjelaskan perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat atau sifat yang baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat dan sifat yang baru. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat petasan yang kecil. Pertama-tama kita ada double tip, lalu korek api yang kayu, lakban, gunting, dan kayu. Pertama-tama kita akan mengeluarkan korek api kayunya terlebih dahulu, dan kita akan membuka yang bagian coklatnya. Kita menggunakan bantuan gunting. Sekarang kita akan menaruh bagian yang coklat ini ke dalam bagian sini. Karena ini terlalu panjang, maka kita akan gunting. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan menempelkan bagian coklat ini ke dalamnya dengan bantuan double tip. Kita taruh bagian coklatnya menghadap ke atas. Seperti ini. Lalu kita masukkan sumbu korek apinya yang menghadap ke atas juga. Jadi yang coklat ini menghadap ke coklat juga. Sesudah seperti ini, kita akan menutupnya kembali. Lalu kita akan mengisolasikan bagian si korek api semuanya untuk membuatnya kedap udara dan membuat percikannya lebih besar. Usahakan untuk semua bagian sisinya terlakban. Sudah seperti ini, kita akan coba untuk meledakannya dengan bantuan kayu. Di sini kita akan coba untuk ledakan. Ini adalah bukti sudah terjadinya perubahan kimia. Bisa dilihat, yang tadinya sudah terisolasi dengan kekat, terjadi pelepasan dan adanya bakar. Dan bisa dilihat juga sudah berserakan korek api yang tadi sudah kita taruh dan adanya perbedaan. Penyebab terjadinya ledakan seperti tadi dikarenakan di dalam korek api terdapat kandungan fosfor merah, oksidator, sulfur, bubuk gelas, bahan pengikat, dan filter. Bagian kepala korek api terdiri dari fosfor merah, sulfur, potasium klorat, gelas, dan bahan pengikat. Potasium klorat akan terdekomposisi atau kehilangan oksigennya sehingga fosfor terbakar lebih kuat.
Panas yang dihasilkan dari friksi akan menyebabkan fosfor merah membuat api secara instan. Hal ini mendorong reaksi dekomposisi potasium klorat sehingga api menyala lebih besar. Sulfur menangkap api tersebut dan memungkinkan kayu akan terbakar. Dan tadi kegunaan lakban tersebut untuk menghilangkan udara di dalam korek api dan dapat terjadinya ledakan seperti tadi. Untuk peringatan, hal tersebut tidak boleh dilakukan di dalam ruangan tertutup, apalagi di dalam rumah, karena itu dapat membuat lebih cepat bertemu dengan sang kuasa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisika. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah air, tepung tapioka atau tepung pati, piring sebagai wadah, dan sendok. Pertama-tama kita ambil tepung tapioka atau tepung pati ini secukupnya. Kurang lebih sebanyak ini. Lalu kita taruh di wadah. Lalu kita ambil air secukupnya sampai si tepungnya menjadi kental. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Masih ada air yang mengalir, tetapi jika kita raba dengan bantuan sendok, dia akan terasa sedikit agak lengket, tetapi masih ada yang mengalir. Jika adonan ini kita jemur kembali di bawah sinar matahari langsung, kurang lebih 2 jam, tergantung banyaknya adonan ini ya, itu kita akan mendapatkan tepung tapioka atau tepung pati ini kembali menjadi halus. Penyebab tepung tapioka atau tepung pati mengental dikarenakan terjadinya suatu proses yang disebut gelatinisasi. Gelatinisasi pati adalah suatu proses yang memecah ikatan antar molekul-molekul pati dengan adanya air, yang memungkinkan situs ikatan hidrogen atau hidrogen hidroksil dan oksigen untuk mengikat lebih banyak air. Proses ini secara irreversibel melarutkan granula pati. Penetrasi air meningkatkan keacakan dalam struktur granula umum dan mengurangi jumlah dan ukuran daerah kristal. Daerah kristal tidak memungkinkan masuknya air. Gelatinisasi juga dikenal sebagai pengentalan cairan. Butiran tepung atau granula tepung menyerap cairan. Saat terkena air, butiran atau granula mengembang lalu pecah, melepaskan pati ke dalam cairan. Butiran atau granula mengembang hingga 30 kali ukuran aslinya atau daya pengembangan viskositas puncak. Demikian penjelasan tentang contoh perubahan kimia dan fisika dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas. Terima kasih sudah menyaksikan ujian praktik pelajaran kimia punya saya.